Shalom, selamat malam Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kembali malam ini kita bertemu di dalam ibadah online persekutuan doa dengan tema Merindukan Allah. Sebelum memulai ibadah, mari sama-sama kita menaikkan doa kita mohon pengampunan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau malam ini kami boleh kembali Tuhan bersehati, beribadah di hadapan Tuhan secara online. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Dan ketika malam ini Tuhan, kami boleh bersama-sama hendak memuji Tuhan. Kami hendak menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Turunlah kuasa roh-Mu ya Tuhan yang memimpin hati setiap kami. Buat kami Tuhan terus memandang kepada Engkau, karena Engkau Allah yang tempat kami mengadu, tempat kami berlindung, tempat kami bersandar. Tiada Allah yang lain seperti Engkau ya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengakui dosa-dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Ampuni ya Tuhan segala dosa yang kami perbuat di hadapan Tuhan, bahkan ketika kami melukai hati sesama. Ampunilah kami ya Tuhan, layakkanlah kami untuk menaikkan ibadah kami di malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, sebelum kita memulai, mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-42, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat yang ketiga berkata demikian. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Mari jemaat, dengan penuh kerinduan kita akan bernyanyi dari KPPK nomor 417, seperti rusa rindu air. Mari jemaat yang terkasih, kita akan menaikkan topik-topik doa kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, mari kita menaikkan doa kita untuk ibadah online yang dilayani oleh Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kita berdoa untuk setiap pelayanan, baik itu sapaan pastoral, ibadah komisi, bahkan kebaktian umum. Kiranya kita semua
boleh menerima berkat melalui pelayanan yang disediakan oleh gereja ini. Mari kita doakan untuk setiap hamba Tuhan yang mempersiapkan, bahkan tim kecil yang sudah disiapkan juga oleh gereja kita. Kita berdoa, biarlah ini semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersehati berdoa Tuhan untuk pelayanan ibadah online yang sudah dikerjakan gereja kami Tuhan. Berkati Tuhan setiap ibadah online mulai dari sapaan pastoral, kemudian ibadah-ibadah dalam komisi, doa pagi, persekutuan doa malam, bahkan untuk kebaktian umum Tuhan. Biarlah ini semua Tuhan boleh memberkati setiap kami, untuk kami boleh menikmati Tuhan, untuk kami boleh mengobati kerinduan kami untuk bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati setiap hamba Tuhan yang melayani, berkati juga setiap tim kecil ya Tuhan, yang telah menyerahkan diri Tuhan untuk melayani dalam ibadah-ibadah online ini Tuhan. Kami rindu kesehatan, kekuatan Engkau berikan kepada setiap yang melayani ya Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah online yang diselenggarakan ini boleh Tuhan menjadi kemuliaan, menjadi satu hormat, menjadi satu kesenangan di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh melayani dengan penuh rasa hormat, penuh rasa takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya mari kita juga berdoa untuk pemerintah dan tim medis yang menangani penyebaran virus COVID-19 ini. Kita berdoa kiranya masyarakat juga boleh mematuhi peraturan-peraturan yang diamanatkan oleh pemerintah untuk kita mau tunduk, untuk kita mau taat mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Mari kita juga berdoa supaya mereka yang sakit, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang menghiburkan mereka, menguatkan mereka, juga keluarga mereka kiranya dilindungi. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami juga bersehati Tuhan berdoa untuk penanganan virus COVID-19 ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap tindakan yang dikerjakan oleh pemerintah, untuk segala persiapan yang sudah mereka kerjakan Tuhan untuk penanganan penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan tolong mereka dengan hikmat bijaksana. Berikan mereka Tuhan kesehatian, koordinasi yang baik antara instansi, baik di pemerintah pusat maupun di daerah Tuhan. Tuhan Kau juga yang memberkati masyarakat, rakyat Indonesia, Tuhan seluruhnya kami boleh tunduk, kami boleh mengikuti arahan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Tuhan. Supaya kiranya Tuhan, wabah ini boleh segera usai Tuhan, dan kami boleh kembali Tuhan berkomunitas secara langsung ya Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau juga yang memberkati tim medis, jagai lindungi mereka Tuhan dari penyebaran virus ini ya Tuhan. Kau juga yang memberkati keluarga mereka Tuhan. Tuhan Kau yang memberkati supaya setiap peralatan medis, perlengkapan obat-obatan semua boleh disediakan dengan baik oleh pemerintah Tuhan. Engkau yang hiburkan mereka yang sudah terkena paparan virus ini Tuhan. Engkau yang kuatkan mereka, Engkau yang sembuhkan mereka, Engkau yang pulihkan ya Tuhan. Biarlah senantiasa ada sukacita ketika kami boleh mendengar semakin banyak orang yang sembuh dari virus corona ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam Yesus Tuhan kami. Selanjutnya mari kita berdoa untuk setiap keluarga kita, baik yang ada di Ambon maupun yang di luar Ambon. Kita tidak tahu bagaimana kondisi mereka secara pasti, tapi kita mohonkan doa kita di hadapan Tuhan supaya Tuhan juga yang menjaga, Tuhan juga yang melindungi mereka dimanapun mereka berada. Selanjutnya kita juga berdoa untuk masalah perekonomian yang sedang dihadapi oleh mungkin banyak negara saat ini mengalami resesi ekonomi, dan mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah usai wabah COVID-19 ini dengan perekonomian dunia. Tapi marilah kita terus mengandalkan Tuhan, terus menyerahkan keadaan perekonomian yang akan kita jalani nanti ke depannya. Kita tahu pasti Tuhan yang akan memelihara kita. Mari sama-sama kita berdoa.
Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anggota keluarga kami Tuhan, baik yang ada di Ambon maupun yang di luar Ambon Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan bagaimana keadaan mereka secara pasti, kami hanya bisa bertelepon ya Tuhan dan menanyakan kabar mereka, bagaimana mereka menjalani aktivitas sehari-hari di rumah. Tuhan, Engkau yang menjagai, Engkau yang melindungi Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, supaya kami Tuhan boleh menikmati waktu-waktu kami di rumah Tuhan untuk tetap fokus, untuk tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan. Tuhan, Kau juga yang memberkati kondisi perekonomian ya Tuhan, terkhusus untuk dunia ya Tuhan. Saat ini pasti terjadi resesi ekonomi Tuhan, bahkan nanti sesudah wabah ini usai Tuhan, ada ketakutan, ada kekhawatiran Tuhan akan terjadi resesi yang besar di tengah dunia ini. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan sang sumber berkat itu, maka kami yakin pemeliharaan, penyertaan, pertolongan Tuhan itulah yang akan memberkati setiap kami. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi ke depan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan terus membawa kami kepada berkat-berkat Tuhan, yang akan terus mengikuti kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Selanjutnya mari kita berdoa secara pribadi untuk setiap pergumulan yang mungkin hanya kita ketahui dan Tuhan yang tahu. Mari kita bawa setiap pergumulan pribadi itu di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjawab, kiranya Tuhan yang menolong kita. Segala sesuatunya pasti Tuhan nyatakan indah pada waktunya. Mari kita letakkan pengharapan kita itu di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah Tuhan yang layak kami tinggikan, tempat kami mengadu, tempat kami bersandar. Tuhan melihat hati setiap jemaat saat ini yang menaikkan doa untuk setiap pergumulan pribadi mereka di hadapan Tuhan. Tuhan, satu persatu kami mungkin tidak tahu apa yang menjadi beban saat ini dalam kehidupan jemaat kami. Apakah beban perekonomian? Apakah beban kesehatan? Apakah ada kekhawatiran, ketakutan? Kami tidak tahu Tuhan secara pasti. Apakah tentang relasi mereka secara pribadi kepada Tuhan? Ataukah relasi mereka bersama dengan orang-orang di sekitar mereka? Tuhan, kami sungguh-sungguh terus mau mengandalkan Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang senantiasa ada bersama dengan mereka. Engkau hanya sejauh doa ya Tuhan. Itulah iman kami. Biarlah ya Tuhan, ketika jemaat saat ini menaikkan doa mereka di hadapan Tuhan, Tuhan tolong sendengkan telingamu untuk setiap kami yang berseru di hadapan Tuhan. Dan Tuhanlah yang menjawab seturut waktu dan kehendak Tuhan. Inilah setiap doa kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Satu Hal Yang Kurindu.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk malam ini Tuhan kami akan merenungkan bagaimana kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh merindukan Tuhan, kami sungguh-sungguh merindukan Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon Tuhan. Kami rindu untuk bersekutu bersama-sama, berkumpul kembali Tuhan, beribadah. Untuk itu Tuhan, ketika Engkau mengizinkan situasi ini terjadi, biarlah Tuhan kami boleh merenung di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan mau melalui kejadian ini untuk kami kerjakan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan Tuhan kebenaran firman Tuhan yang akan dinyatakan. Berkati hamba-Mu, berkati setiap jemaat Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang membawa kami untuk semakin dikuatkan, diteguhkan dalam iman, dan dihiburkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang hari ini diambil dari Mazmur 84 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya ulangi, dari Mazmur pasal ke-84 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan membacakannya bagi kita semua. LAI memberikan judul Rindu kepada Kediaman Allah untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Demikian kebenaran firman Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih, ketika ibadah online harus dilakukan karena arahan dari pemerintah kita harus berada di rumah untuk social distancing. Ketika awal ibadah minggu di tanggal 29 Maret itu gereja kita memulai ibadah online untuk kebaktian umum. Di situ saya merasakan, ya Tuhan, mungkin beginilah yang dirasakan oleh orang-orang di China. Mereka begitu merindukan Tuhan, tapi mereka tidak bisa berkumpul bersama dengan teman-teman seiman. Dan ketika itu, saya mengingat bagaimana kondisi kita sebenarnya lebih baik daripada orang-orang yang ada di negeri Cina. Nah teman-teman, ketika kita mengingat wabah COVID-19 ini, yang telah membuat kita tidak bisa lagi untuk beribadah di rumah Tuhan. Pasti kita merindukan segala hal yang terjadi saat-saat kita bisa melakukan ibadah bersama dengan teman-teman seiman di dalam gedung gereja kita. Ada kerinduan yang mendalam bagi kita untuk mengingat, mengenang apa yang sudah pernah kita jalani bersama-sama ketika kita beribadah bersama-sama dengan teman-teman seiman. Saya jadi mengingat ketika kalau dalam ibadah umum, siapa yang duduk di belakang saya, siapa yang duduk biasa di samping kanan saya, siapa yang duduk mungkin di sebelah kanan mimbar atau di sebelah kiri mimbar. Saya jadi merindukan itu semua. Sungguh ketika saya mengenang masa-masa di mana kita bisa beribadah bersama-sama di rumah Tuhan, itu merupakan suatu sukacita yang sangat besar. Itu merupakan suatu berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan untuk kita bersekutu bersama dengan teman-teman seiman. Nah, sungguh untuk beribadah kepada Tuhan bersama-sama dengan teman-teman seiman, itu sungguh membuat kita rindu untuk datang beribadah ke rumah Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih, pemazmur juga memiliki latar belakang yang sama dengan kita. Dia memiliki kerinduan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Pemazmur pada saat itu rindu untuk bisa
melakukan ibadah bersama-sama, berkumpul bersama-sama dengan teman-teman seiman di dalam rumah Tuhan. Pada saat itu Sion merupakan tempat di mana bait Allah itu berdiri. Sion menjadi satu tempat yang spesial karena bait Allah ada di sana. Nah, kalau kita melihat, pemazmur mengatakan hal yang paling berbahagia dalam hidupnya yaitu ketika dia bisa beribadah bersama-sama dengan teman-temannya, bersama-sama dengan jemaat di dalam rumah Tuhan. Tetapi ketika dia tidak bisa lagi beribadah di dalam bait Allah, ada sesuatu yang sepertinya hilang. Ada sesuatu yang sangat dirindukan untuk ia bisa nikmati kembali. Seandainya bisa waktu-waktu beribadah di dalam bait Allah itu bisa terulang lagi, itu sungguh akan membawa si pemazmur ke dalam satu sukacita yang besar. Nah, inilah kerinduan dari si pemazmur untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat selanjutnya, di daerah timur dekat kuno, bagi orang yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus, itu merupakan suatu kehormatan. Kalau kita melihat bait Allah itu susunan bangunannya itu ada serambi, kemudian ada ruang kudus, kemudian ada ruang Maha Kudus. Nah, di ruang Maha Kudus inilah kalau kita melihat, di situ ada tabut perjanjian, tanda Allah ada di sana. Kemudian ada mezbah, meja untuk mempersembahkan korban, baik korban bakaran dan korban penghapus dosa. Nah, hanya imamlah yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu. Dan selanjutnya, kalau kita membaca dari perjanjian baru, kalau kita mengingat bagaimana mezbah itu adalah tempat di mana anak domba jantan yang tak bercacat itu akan disembelih, dipersembahkan. Bukankah mezbah itu, kalau kita mengingatnya, itu sudah digenapi oleh Kristus. Kristus bukan hanya sebagai anak domba yang disembelih itu, tetapi Kristus itu juga sudah menjadi imam yang mempersembahkan dirinya untuk kita orang-orang yang berdosa. Bagi kita orang yang percaya kepada Kristus, ketika kita mengakui dosa kita di kayu salib, tempat Yesus itu mati, maka bagi kita yang percaya kepada Kristus, dosa-dosa kita akan diampuni. Dan ini merupakan satu sukacita yang terbesar bagi orang yang percaya kepada Kristus. Bagaimana kerinduan kita itu di dalam rumah Tuhan. Seharusnya kita bisa berada di rumah Tuhan. Tetapi kerinduan si pemazmur untuk masuk ke dalam bait Allah, itu kita rasakan saat ini yang hidup di dalam zaman sesudah Kristus. Kita tidak lagi mempersembahkan korban sembelihan itu di mezbah-mezbah, tetapi kita sudah menerima korban penghapusan dosa kita itu melalui darah Yesus. Kristus yang sudah disembelih, Kristus yang sudah mati di kayu salib. Itulah yang membuat kita saat ini tidak lagi harus mempersembahkan korban itu di bait Allah. Nah, saudara, kalau kita melihat bagaimana kita merasakan keadaan saat ini. Sungguh, ketika kita harus beribadah di rumah, kita merasakan ada sesuatu yang hilang, bukan? Seperti si pemazmur tadi mengatakan, seperti ada sesuatu yang hilang. Dia merindukan untuk bisa kembali masuk ke dalam rumah Tuhan. Tetapi seperti yang kita rasakan saat ini juga, kerinduan kita bisa masuk bertegur sapa dengan teman-teman persekutuan kita di dalam gereja Kristen Kalam Kudus ini. Tapi untuk saat ini, kita tidak bisa masuk ke rumah Tuhan. Ada satu kerinduan untuk kita, untuk bisa beribadah di dalam bait Allah. Tetapi, melalui kejadian ini, bukankah kita diingatkan, seperti ada yang tertulis di dalam 1 Korintus 3, ayat yang ke-16. Di situ firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jemaat yang terkasih, kalau saat ini kita harus berada, tinggal di rumah bersama dengan keluarga kita, kita masih bisa beribadah bersama-sama secara online. Gereja kita masih menyediakan ibadah-ibadah online, sapaan pastoral, doa malam seperti saat ini.
kemudian kebaktian umum, ibadah komisi-komisi, doa pagi di Sabtu, kita masih bisa. Karena kita ini adalah bait Allah. Bait Allah itu tinggal di dalam kita. Bagi setiap kita yang sudah mengaku percaya, setiap kita yang sudah dilahirkan kembali, bukankah Kristus itu yang tinggal di dalam hati setiap kita? Kita inilah bait Allah. Kita adalah bait Allah. Untuk itu, kita belajar dari gereja mula-mula. Bagaimana gereja mula-mula itu bisa berdiri? Itu berasal dari keluarga-keluarga. Nah, saat ini pun ketika kita harus beribadah di rumah bersama dengan keluarga kita, bukankah Tuhan mengingatkan kita untuk kita mau mengingat apa yang sudah terjadi dalam jemaat mula-mula. Kegerakan rohani mereka itu dimulai dari keluarga-keluarga, ibadah-ibadah keluarga, yang selanjutnya mereka bersehati, bergerak untuk melayani orang-orang di sekitar mereka. Nah, saat ini, jemaat yang terkasih, ketika kita merindukan Tuhan di dalam bait-Nya, di dalam gerejanya, sadarlah kita bahwasanya rumah kita itu adalah mezbah yang terindah. Ketika Bapak Ibu, saudara-saudara, sudah mengalami kelahiran yang baru dalam Kristus, ingat, kita adalah bait Allah. Dan kita menantikan bait Allah yang sesungguhnya, yaitu surga. Ketika kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ajaklah keluarga kita untuk melakukan ibadah bersama di rumah. Ajaklah suami kita, mertua kita, orang tua kita, anak-anak kita, pembantu kita, semuanya orang yang ada di dalam rumah kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena sungguh Tuhan ada di dalam keluarga-keluarga. Sungguh Tuhan ada di dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika kita merindukan firman Tuhan itu, kita sudah disediakan. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan secara online sudah diberitakan. Mari kita renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita merindukan Allah dan Tuhan sudah menyediakan apapun yang Tuhan izinkan saat ini terjadi. Ketika kita harus berada di rumah, buatlah mezbah-mezbah keluarga di dalam rumah tangga kita masing-masing. Supaya kita, ketika kita merindukan Tuhan, sukacita yang dari Allah itu turun menghiburkan kita semua saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala berkat Tuhan. Ketika kami Tuhan boleh mengenang bagaimana kami pernah bahkan terbiasa ya Tuhan dengan aktivitas kami beribadah di dalam gedung Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Sungguh Tuhan, karena wabah COVID-19 ini kami rindu Tuhan untuk kembali bisa bersekutu dengan teman-teman seiman kami ya Tuhan. Tuhan, kerinduan kami, cepatlah kiranya Tuhan wabah ini usai. Dan kami bisa kembali ya Tuhan menikmati waktu-waktu kami Tuhan beribadah di rumah Tuhan. Menikmati tegur sapa, penuh kasih dan mesra sebagai teman-teman, orang-orang yang sudah dikuduskan. Orang-orang yang sudah Tuhan khususkan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah merindukan Engkau ya Tuhan, di dalam bait-Mu ya Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan kami boleh menyadari situasi yang Tuhan izinkan saat ini untuk kami beribadah dari rumah. Berkati Tuhan supaya dibangun mezbah-mezbah keluarga, supaya setiap keluarga Tuhan mengajak anggota keluarganya untuk bersama-sama Tuhan menaikkan sembah hormat di hadapan Tuhan. Bahkan setiap kami Tuhan boleh merenungkan firman Tuhan di rumah kami masing-masing. Sehati sepikir kami Tuhan, walaupun kami tidak bisa bersatu di dalam jemaat Tuhan, tetapi dalam rumah-rumah jemaat Tuhan akan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Untuk selanjutnya Tuhan, ketika wabah ini usai, maka akan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa di dalam gereja kami. Itulah iman pengharapan kami ya Tuhan.
Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami ya Tuhan, yang sudah menaikkan pujian kami, sembah hormat kami di hadapan Tuhan, yang sudah menaikkan doa syafaat kami di hadapan Tuhan, kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buatlah kami semua tunduk, takut akan Engkau dalam segala perbuatan kami Tuhan. Berkatilah jemaat Tuhan, pemeliharaan, pelindungan, dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah yang memberkati setiap kami dari hari ini sampai selamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Amin. Selamat malam, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.